Ya, lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis Universe Andrea Hosana dan juru kamera Wahyu Santiko yang ada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Andrea, selamat sore. Rafael Alun divonis 14 tahun penjara. Bisa Anda gambarkan dan jelaskan apa poin-poin yang memberatkan Rafael Alun sehingga itu menjadi pertimbangan hakim memvonis 14 tahun penjara? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa BTV. Tadi baru saja kita saksikan sidang vonis dari Rafael Alun Trisambodo yang juga merupakan mantan pejabat di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang terbukti dalam kasus korupsi berupa gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sidang ini harusnya berlangsung pada 4 Januari 2024, namun diundur dan berlangsung pada hari ini. Dan sebelumnya hakim menjelaskan bahwa sidang ini diundur lantaran belum memiliki waktu yang cukup untuk membuat putusan lantaran dengan waktu dengan sidang sebelumnya hanya berjarak 2 hari. Dan tadi sidang berlangsung berdasarkan pantauan kami dimulai sejak pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Dan adapun untuk saat ini sidang sudah selesai di mana Rafael Alun Trisambodo akhirnya divonis sebanyak 14 tahun penjara dengan denda 500 juta. Dan apabila dia tidak dapat membayar denda ini maka akan subsidiar selama 3 bulan penjara. Selain itu juga ada hukuman tambahan, yakni ia dijatuhi hukuman denda pengganti sebesar 10 miliar subsidiar 3 tahun penjara. Dalam sidang putusan ini hakim juga menyatakan bahwa Rafael Alun ini bersalah karena melakukan tindak pidana gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Apabila tadi Anda menanyakan apa saja hal-hal yang memberatkan Rafael Alun sehingga diputuskan hukuman sedemikian, maka tadi majelis hakim menjelaskan adapun hal yang memberatkan adalah terdakwa ini tidak mendukung program dari negara dalam menuntaskan tindak pidana korupsi. Dan tadi juga hakim menjelaskan bahwa saat ini negara sedang gencar-gencarnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dan sementara itu untuk hal yang meringankan, adapun tadi yang dijelaskan oleh hakim adalah terdakwa dinilai telah bekerja selama 30 tahun untuk negara, kemudian memiliki tanggungan keluarga dan juga belum pernah dihukum sebelumnya. Nah, sebelumnya Rafael Alun ini dituntut oleh jaksa penuntut umum sebanyak 14 tahun penjara dan ia juga dituntut untuk membayarkan denda sebesar 1 miliar dan uang pengganti ke negara senilai 18,9 miliar rupiah. Apabila kita tarik garis, maka putusan dari hakim ini sesuai dengan tuntutan dari JPU. Namun untuk jumlah denda yang diputuskan oleh hakim ini cukup berbeda dengan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dan untuk menanggapi dari putusan hakim tadi dari kuasa hukum Rafael Alun ini menjelaskan bahwa mengatakan bahwa putusan ini tentunya memberatkan dari pihak Rafael Alun, dan Rafael Alun sendiri juga diberikan hak untuk mengajukan banding selama 7 hari. Dan tadi Junaidi Saibi selaku kuasa hukum dari Rafael Alun menjelaskan bahwa hingga saat ini Rafael Alun masih akan memikirkan apakah akan mengajukan banding atau memutuskan untuk menerima putusan dari hakim tersebut. Demikian Stefani, kembali ke studio. Terima kasih rekan Andrea Hosana dan juru kamera Wahyu Santiko. Selamat bertugas kembali.